Pesona Sang episode 26. Apa Tuan Al yang mengatakannya padamu tentang hal itu? Tanya Wawan. Sejak menyadari, Wawan selalu merasa gelisah. Hingga saat mereka sudah dalam perjalanan pulang, Wawan masih selalu mempertanyakan mengenai hal yang dibahas kekasihnya. Sebenarnya ia pun sudah bisa membaca gerak-gerik salah satu anggota timnya yang ia percaya. Namun, ia tidak memiliki cukup bukti untuk langsung menduga. Ditambah, tuan mudanya pun tidak pernah membicarakan ini langsung kepadanya dan hanya memberikan peringatan. Putri kepada Wawan. Jangan terlalu dipikirkan, Kak. Kami hanya menebak saja, belum ada bukti yang pasti. Putri mengusap lengan kiri Wawan yang sementara mengemudi, mencoba menilai lelaki tersebut. Tapi jika tuan muda sudah mengatakan itu, berarti kemungkinan besar. Timpal Wawan kemudian. Kenapa juga tadi aku mengatakan hal ini? Kak Wawan jadi kepikiran kan? Bisik Putri di dalam hati merasa menyesal. Dia keterlaluan. Geram Wawan mencekemudi dengan kuat. Bagaimana bisa dia melakukan hal itu? Tambahnya kemudian menekankan intonasi di setiap katanya. Tolong berhati-hatilah, jangan keluar rumah setelah ini. Keheningan terjadi setelah Putri menyanggupi permintaan Wawan seraya menenangkan kekasihnya yang saat ini keadaannya tidak baik-baik saja. Hal itu sangat wajar, mengingat teman seperjuangannya sudah dianggap layaknya saudara. Kini siapa sangka jika di salah satu di antara mereka ada yang mengkhianat. Itu cukup melukai hati seorang Wawan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mobil hitam yang ditumpangi Wawan dan Putri masuk ke halaman Syah. Sebelum turun, Wawan memeluk erat Putri seraya berucap, berhati-hatilah, aku berjanji akan melindungimu dan juga yang lainnya. Tutur Wawan kemudian melebuhkan ciuman singkat di bibir Putri sebelum menyuruh gadis itu untuk masuk ke dalam rumah. Namun Putri tidak langsung bergerak. Ia kembali menatap lelaki tersebut. Kakak juga hati-hati ya. Semuanya akan baik-baik saja kok. Hanya itu yang bisa dikatakan Putri. Ia tidak tahu harus mengatakan apa lagi, sebab ia pun tahu tugas utama kekasihnya tersebut adalah melindungi sang kakak dan keluarganya termasuk dirinya. Lelaki itu harus menjadi orang terdepan jika memang terjadi sesuatu. Wawan tampak gelisah. Sedari tadi ia mencoba memejamkan mata, namun hasilnya nihil. Lelaki tersebut memilih beranjak dan keluar kamar. Mungkin menghirup udara malam mampu mengundang rasa kantuknya. Dan ia terlihat melakukan pergerakan otot berulang kali. Wawan, panggil seseorang yang muncul dari sisi kanan lelaki tersebut. Papa. Wawan menghentikan kegiatannya dan memilih untuk duduk bersama Dimas di bawah pohon. Ada sesuatu yang membuatmu gelisah? Tanya Dimas. Lelaki parubaya itu sangat tahu kebiasaan putranya jika sedang tidak bisa tidur. Ia akan memilih untuk olahraga atau mengerjakan sesuatu yang lainnya. Wawan membenarkan ucapan sang ayah yang menceritakan kegelisahannya. Meski sebelumnya banyak kejadian yang hampir serupa dialaminya demi menjaga keluarga Rikolas, yang bahkan bisa dikatakan lebih mengerikan. Tapi entah kenapa, kini rasanya sangat berbeda. Ia dirundung perasaan gelisah, terutama memikirkan kekasihnya yang mungkin saja memang menjadi incaran kompetitor tuan mudanya. Dimas mengusap bahu Wawan pelan.
Papa tahu yang kamu khawatirkan. Tapi ingat, kamu harus bekerja maksimal. Tugas utamamu adalah tuan muda. Nona Putri biar jadi tugas yang lainnya. Tapi bukan berarti kamu lepas tangan. Tapi Pak, ingat Wan, kamu adalah pengawal pribadi tuan muda. Jadi beliau adalah prioritas utamamu. Bekerjalah profesional. Percakapan berlanjut. Wawan memperoleh banyak petuah dari sang ayah, baik mengenai pekerjaannya maupun urusan asmaranya. Tiba-tiba datang salah satu pengawal yang bertugas malam. Lari tergopoh-gopoh dengan nafas yang memburu. Pak Dimas, ketua tim, sesuatu telah terjadi di perusahaan. Tuan Al akan ke sana sekarang. Tanpa aba-aba, Wawan berlari menuju ke kamarnya untuk bersiap. Tak lama, mobil yang ditumpanginya pun keluar halaman dan menuju ke perusahaan. Seperti inilah profesinya. Tanpa mengenal waktu, ia harus selalu siap untuk melakukan tugasnya. Suara tawa terdengar begitu menggelegar di sebuah ruangan mewah, yang kini dikelilingi dengan minuman keras dan juga para wanita. Lelaki yang sedang diapit oleh dua wanita dengan botol minuman di tangannya, begitu puas dengan kinerja bawahannya. Ini baru permulaan, Alvaro. Bukankah seperti ini? Teriaknya. Ia lalu mengusir para wanita dan hanya menyisahkannya dengan sang asisten yang bernama Jonathan. Kerja bagus, Jo. Pasti dia gelisah sekarang karena kita berhasil memperoleh informasi dan mengacaukan proyek terbaru mereka. Pujinya dengan gaya yang angkuh. Dia akan kehilangan proyek besar dan itu akan menjadi kesempatan untuk kita. Bukankah begitu, Jonathan? Tuturnya. Kedua tangannya membentang dan kakinya membentuk silang di bawah sana. Tapi Tuan Alvaro sudah berada di perutnya, Tuan. Mereka mengadakan rapat dadakan dan tim IT mereka pun sedang bekerja. Jawab Jonathan yang baru saja mendapatkan kabar mengenai hal tersebut. Suara tawa lagi-lagi terdengar. Lelaki berperawakan cukup tinggi itu tidak gentar sama sekali. Ia cukup puas meski hanya membuat lelaki yang dianggapnya sebagai musuh itu kini harus bekerja dan meninggalkan keluarganya. Aku tidak peduli, Jo. Sekarang lakukan rencana selanjutnya. Putri membuka mata perlahan. Suara demi suara terdengar samar-samar di panca inderanya. Ia memang sengaja tidak mengaktifkan peredam suara di kamarnya. Gadis itu mengeluh. Sebab teko di dalam kamarnya telah kosong. Sedangkan ia merasa kerongkongannya mengering. Mau tidak mau, ia harus turun ke dapur untuk melepaskan dahaganya. Ada apa sih, Mi? Kok kalian tidak tidur? Ini kan sudah tengah malam. Putri menunjuk ke jam raksasa yang berada di sudut ruangan keluarga. Sejenak terdiam memandang ke arah papinya, maminya serta Pak Dimas di ruangan tersebut. Apa yang mereka bicarakan saat jarum jam sudah menunjukkan angka 01? Seperti itulah pertanyaan yang muncul di benak Putri. Namun usai mendapatkan jawaban dari sang mami, jika mereka hanya sedang berdiskusi tentang perusahaan, gadis yang memakai piyama pink itu hanya berlalu menuju ke dapur, tanpa memikirkan apapun lagi. Mungkin saja ada sesuatu yang serius, dan ia belum mengerti akan hal tersebut. Duduk di kursi meja makan, lalu menengguk air segelas penuh, membuat gadis itu merasa lega karena telah memenuhi hasratnya. Namun, kembali indera pendengarannya menangkap sesuatu. Pelan tapi pasti, ia melangkahkan kaki kecilnya menuju ke sumber suara yang terdengar begitu kecil. Tapi semakin mendekat,
Putri merasa semakin mengenal suara tersebut. Ritme jantung Putri melonjak saat ia sedang mencoba membuka pintu belakang. Keadaan yang cukup sepi dan sunyi tidak menghalanginya untuk melihat siapa yang sedang berbicara di luar sana. Aku harus mendengarkan percakapannya, tuturnya dengan bisikan. Matanya tertutup rapat saat ia berhasil memutar kunci pintu sebanyak 2 kali tanpa menimbulkan suara. Semakin mendekat, Putri semakin mendengarkan apa yang dikatakan pria yang ternyata sedang menerima telepon. Putri belum mampu melihat wajahnya. Namun dari suaranya, Putri sangat tahu siapa lelaki tersebut. Putri menutup mulut tidak percaya saat mendengarkan percakapan yang hanya bisa ia dengarkan secara sepihak. Tidak bisa, aku harus segera memberitahukan papi dan mami. Bergegas bergerak hingga ia tanpa sengaja menyenggol tempat sampah yang berada di sampingnya. Putri memejamkan erat kedua matanya seraya mengumpat. Sial! Kembali bergegas namun sayang seseorang telah berada di belakangnya. Nona Putri. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.